Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rayanoki Perdana Putra dari kelompok 8. Izinkan saya mempresentasikan kerja tugas kelompok kami. Anggota kami itu Febri Anda, Muhammad Rayanoki dengan saya sendiri, dan Ryan Genhani. Latar belakang perkembangan teknologi komunikasi nirkabel yang semakin pesat terutama dalam hal kebutuhan terhadap sistem komunikasi yang beroperasi pada frekuensi tinggi dengan perangkat yang ringkas dan efisien. Salah satu komponen utama dalam sistem komunikasi nirkabel adalah antena yang berperan sebagai penghubung antara gelombang elektromagnetik di udara dengan sinyal listrik dalam sistem seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap perangkat komunikasi portable dan efisien. Dibutuhkan antena yang dengan berukuran kecil, ringan, mudah diproduksi, namun tetap memiliki kinerja yang baik. Dalam konteks ini, antena microstrip menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat. Tujuan merancang antena microstrip, mengubah antena microstrip tunggal ke antena microstrip array, mengimplementasikan desain antena ke dalam perangkat lunak simulasi CST, melakukan simulasi dan analisis terhadap parameter penting, merancang dan mensimulasikan antena microstrip array dengan berbagai variasi catu arus dan fasa untuk mempelajari pengaruhnya terhadap arah pancaran dan side lobe, menyusun laporan yang sistematis dan komprehensif mengenai hasil perancangan dan analisis. Adapun batasan masalahnya yaitu frekuensi kerja antena ditetapkan sebagai 2300 MHz. Jenis antena yang dirancang adalah antena microstrip dengan berbentuk patch persegi panjang. Substrat yang digunakan adalah FR4 epoksi dengan konstanta dielektrik 4,4 dan ketebalan tertentu. Perancangan dan simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak CST atau biasa disebut study sheet. Analisis hanya difokuskan pada parameter S11, PSUR, pola radiasi, dan gain, serta efek variasi catu arus dan fasa pada array. Antena microstrip. Antena microstrip adalah jenis antena yang terdiri atas elemen patch yang dilakukan atas substrat dielektrik dan memiliki ground plane di sisi bawahnya. Patch biasanya berbentuk persegi panjang, lingkaran, atau berbentuk bentuk geometris, tergantung pengaplikasiannya. Antena microstrip juga mulai dikembangkan sejak tahun 90-an karena keunggulannya dalam hal ringan, berukuran kecil, dan mudah dipadukan dengan rangkaian microwave. Antena microstrip menjadi sangat populer dalam perangkat nirkabel seperti ponsel, laptop, drone, dan sistem radar. Berikut perhitungannya bisa dilihat pada gambar berikut. Oke, ini contoh gambar antena satu susun desain awal. Dan ini hasil simulasi dari hasil simulasi 3D yang kita buat. Warna merah menunjukkan area intensitas radiasi tertinggi, maksimal gain. Pola radiasi menunjukkan arah pancaran utama berada di sumbu Z sesuai dengan desain antena microstrip. Biasanya memancarkan tegak lurus permukaan patch, tidak ada indikasi beam, steering, atau arah pancaran miring simetris terhadap sumbu Z menunjukkan antena tunggal tanpa fase array, artinya antena memancarkan energi secara dominan ke depan. Berikut gambar grafik sebelum dioptimasi. Nilai S11 di bawah min 10 dB dianggap baik karena hanya sekitar 10% daya yang dipantulkan dan 90%
yang ditransmisikan. Maka pada sekitar 2180 MHz, antena bekerja efisien dan optimal, tapi tidak sesuai dengan frekuensi kami, yaitu 2300. Berikut gambar grafik setelah dioptimasi. Titik minimum S11 terjadi di sekitar 2300 MHz minimum, hampir minus 30 dB, sangat baik bandwidthnya. 2350 dikurang 2250 sama dengan 100 MHz frekuensi tengah, 2300 MHz. Kesimpulannya, antena berresonansi dengan sangat baik, tepat pada di frekuensi target 2300 MHz. Nilai S11 sebesar min 30 dB menunjukkan bahwa hampir seluruh daya sekitar 99,9% diserap, dipancarkan, hanya kurang lebih 0,1% yang dipantulkan. Adapun gambar pada grafik VSWR-nya sebagai berikut. Nilai minimum VSWR kurang lebih 1,6, atau biasa yang disebut sangat baik ya, atau ideal. Bandwidth efektif VSWR sekitar 2250 sampai 2350 MHz. Pencocokan impedansi sangat bagus di 2300 MHz. Performa di luar pita buruk. VSWR sangat tinggi. Nah, adapun gambar pada berikut, direktivitasnya boleh dilihat pada irisan horizontal theta 90 derajat, directivity jauh lebih rendah min 1,1 dB, menunjukkan radiasi sangat lemah ke samping. Ini wajar karena untuk antena microstrip radiasi utamanya ada di depan dan di belakang arah normal permukaan substrat. Oke, baik, bisa dilihat gambar pada grafik gain tersebut. Grafik ini menunjukkan pola radiasi pada bidang E-plane P sama dengan 0. Biasanya tegak lurus terhadap permukaan patch antena. Antena ini memiliki arah radiasi utama pada 0 derajat, yang berarti radiasi paling kuat terjadi tegak lurus terhadap permukaan antena. Gain 3,01 dB termasuk baik untuk antena microstrip tunggal. Lebar sudut 3 dB yang cukup lebar menunjukkan antena ini bersifat omnidireksional dalam batas tertentu. Cocok untuk aplikasi yang memerlukan cakupan luas. Berikut gambar grafik dari polarisasi antena satu susun. Bisa dilihat pada gambar berikut. Terlihat AR berada di kisaran 20 sampai 40 dB untuk hampir semua arah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada arah dengan axial ratio di bawah 3 dB. Artinya, polarisasi bukan sirkular. Antena cenderung ke linear terpolarisasi. Oke, baik, kita ke antena array 3 elemen. Nah, berikut gambar dari antena array 3 elemen. Nah, gambar grafik dari sebelum dioptimasi. Return loss sebesar 9,08 dB belum optimal karena standar minimum yang umum dipakai untuk antena adalah 0 kurang lebih sampai minus 10 dB. Cukup baik, hanya 10% daya yang dipantulkan. Kurang lebih min 15 dB sangat baik. Untuk 20 dB hanya saja 1% yang dipantulkan dengan nilai 9,08 dB, berarti perlu penyesuaian matching impedansi untuk mengoptimalkan performa antena frekuensi 2300 MHz. Nah, ini grafik pada gambar berikut setelah
kita optimasi. Dengan demikian, perubahan nilai parameter struktural berdampak langsung terhadap kinerja pencocokan impedansi, menunjukkan bahwa lebih dari 90% daya berhasil masuk ke struktur dan kurang dari 10% yang dipantulkan kembali, yang merupakan indikator baik dari performa antena atau filter microstrip yang dirancang. Adapun grafik dari VSWR-nya itu sebagai gambar berikut. Dari hasil simulasi VSWR dapat disimpulkan bahwa desain struktur microstrip ini memiliki performa pencocokan impedansi yang baik di sekitar frekuensi 2300 MHz dengan nilai VSWR 1,52, yang berarti hanya sekitar 4% daya yang dipantulkan dan 96% yang ditransmisikan. Ini menandakan efisiensi transmisi yang tinggi dan performa yang baik untuk aplikasi RF di frekuensi tersebut. Oke, kita masuk di direktivitas. Pada gambar berikut, grafik dari direktivitasnya boleh dilihat. Grafik ini memperlihatkan sweep P saat 0 theta konstan di 0 derajat. Artinya kita melihat pola radiasi dalam bidang horizontal. Karakteristik ini cocok untuk antena omnidireksional di bidang horizontal. Cocok digunakan jika penerima atau pengguna bergerak mengelilingi antena. Contohnya itu ulang dalam ruangan. Ini masih di direktivitas sudut azimut. Sudut azimutnya ini adalah variasi 0 theta saat P 0 derajat, artinya kita menganalisis radius dalam bidang elevasi vertikal dari sisi pola terlihat berfokus ke depan dengan side lobe kecil. Sangat cocok untuk sistem komunikasi direksional seperti antena panel atau link point to point. Bisa dilihat pada grafik ini gainnya lebih kecil dari directivity karena efisiensi radiansi tidak 100%. Simetris menunjukkan performa seragam di bidang horizontal. Oke, bisa kita lihat antena array 3 elemen ini sudut azimutnya pada gambar grafik tersebut. Nah, berikut gambar dari grafik polarisasi. Sumbu Y axial ratio AR dalam bentuk dB. Kurva merah nilai AR di frekuensi 2300 MHz pada bidang theta 90 derajat horizontal plane. Main lobe magnitude 40 dB menunjukkan magnitude maksimum di grafik. Adapun analisis perubahan arus dan catu fasa bisa dilihat pada tiga gambar grafik tersebut. Tidak ada perubahan yang sama sekali karena port pada antenanya hanya satu. Sedangkan jika menggunakan skema perubahan arus dan catu fasa pada antena microstrip array 3 elemen itu harus menggunakan 3 port yang masing-masing terhubung di setiap patch-nya. Nah, yang terakhir itu antena array 5 elemen. Nah, gambar dari antena 5 elemen itu sebagai berikut. Bisa dilihat. Oke. Ini hasil dari simulasi 3D dari antena array 5. Antena microstrip yang ditunjukkan bekerja optimal pada 2300 MHz, mampu memberikan pola radiasi yang terarah sesuai dengan kebutuhan untuk komunikasi arah, mempunyai efisiensi radiasi yang cukup baik untuk substrat yang umum digunakan. Cocok digunakan pada sistem seperti 4G, 5G, base station,
sensor nirkabel terarah atau antena array. Berikut gambar grafik VSWR-nya. Antena bekerja optimal pada frekuensi 2300 MHz ditunjukkan oleh nilai VSWR impedance matching yang baik di pantulan rendah. Adapun bandwidth efektif antena cukup sempit karena hanya frekuensi dalam rentang tersebut yang menunjukkan VSWR. Di luar rentang tersebut, misalnya 2500 MHz ke atas terjadi refleksi besar sehingga antena tidak efisien pada frekuensi tersebut. Boleh dilihat direktivitasnya antena array 5 elemen itu theta 90 derajat, artinya pengamatan dilakukan pada bidang horizontal X dan Y sesuai dengan arah permukaan patch antena. Main lobe 93 derajat menunjukkan bahwa antena memiliki arah radiasi dominan hampir lurus ke depan, hanya menyimpang 3 derajat dari sumbu X. Simetri radial menunjukkan pola radiasi tidak sepenuhnya omnidireksional, tapi juga tidak sepenuhnya direksional. Artinya radiasi masih menyebar namun terkonsentrasi dalam rentang sudut tertentu. Berikut bisa dilihat gain antena array 5 elemen. Main lobe gain 1-1,69 dB menunjukkan bahwa antena memancarkan lebih lemah dibanding antena isotropik. Penyebab umum gain negatif efisiensi radiasi rendah karena rugi dielektrik pada substrat FR4. Desain belum optimal dari sisi dimensi patch, feed, atau ground. Loss dari koneksi atau struktur feed lane. Meskipun begitu, gain negatif masih bisa diterima untuk aplikasi jarak pendek seperti sistem komunikasi lokal atau sensor wireless selama matching dan arah radiasi sesuai. Oke, kita kembali ke antena array 5 elemen. Bisa dilihat polarisasi tersebut, grafik dari antena array 5 elemen, polarisasinya. Antena menunjukkan polarisasi linear bukan sirkular, baik pada bidang horizontal 0 theta 9 sama dengan 90 derajat maupun vertikal. Axial ratio sangat tinggi hingga 40 dB, artinya arah medan listrik dominan satu arah. Untuk aplikasi seperti komunikasi satelit atau RFID, di mana sirkular polarisasi yang dibutuhkan desain ini belum memenuhi. Namun untuk aplikasi komunikasi biasa seperti LTI, Wi-Fi yang mendukung linear polarisasi, performnya masih sangat baik. Antena berikut analisis perubahan arus dan catu fasa. Bisa dilihat ketiga grafik tersebut. Dari ketiga grafik tersebut, catu fasa arus 0 derajat menghasilkan performa terbaik dalam hal matching impedansi dengan nilai S11 minimum 18 dB di frekuensi kerja 2300 MHz, dan yang kedua catu fasa 90 derajat dan 180 derajat masih bisa diterima, tetapi menunjukkan matching yang menurun sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut jika digunakan untuk optimasi arah pancaran atau circular polarization. Yang ketiga, penting untuk mengimbangi perbedaan fasa dengan perancangan struktur patch atau feed line yang sesuai agar hasil tidak hanya bagus dari sisi pola radiasi tetapi juga pencocokan impedansinya. Oke, eh, kesimpulan berdasarkan hasil perancangan simulasi dan analisis terhadap antena microstrip patch tunggal serta array 3 elemen dan 5 elemen pada frekuensi 2300 MHz bisa dilihat pada gambar berikut.
Oke, cukup sekian dari presentasi kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.